buat semua. Ada jejak gaib tersembunyi di antara riak sungai Cisanggiri, Cibalong, Garut. Jejak itu berasal dari gua yang menjorong di sebuah tebing di pinggir sungai ini. Meski tak begitu dalam, jejak ritual gaib tertinggal di gua ini. Kabarnya ada sosok ratu penghuni gua yang bisa mengabulkan segala permintaan manusia. Itu sebabnya banyak orang datang ke tempat ini. Yang tak kalah unik, kabar berhembus soal kerajaan kuda yang mendiami sungai Cisanggiri. Kehidupan macam apa yang menghinggapi Gua Sodong Lengkung ini? Di Kampung Cisanggiri, Pamempek, Garut, terdapat sebuah gua yang sering didatangi orang untuk melakukan ritual meminta. Tidak hanya itu, sering terjadi hal-hal aneh di tempat ini, seperti contohnya adanya orang yang sering tenggelam di kali, bahkan adanya rutinitas yang sering dilakukan para penambang pasir untuk memberikan tumbal. Bagaimanakah sebenarnya akan saya tanyakan langsung kepada juru kunci. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Selamat malam. Bapak, ini kalau saya boleh tahu sebenarnya itu guanya itu terkenal dengan nama apa ya Pak? Sodong Pelengkung. Terus ini awal mula Bapak menemukan gua itu sendiri dari mana Pak? Dari kecil, saya orang sini asli. Biasanya itu Pak orang datang sini tuh meminta apa sih Pak? Terutamanya minta bebas hukum. Kalau ada orang yang udah tabrakan atau membunuh masuk ke sini, dia dikabul. Yang kedua minta naik pangkat. Yang ketiga minta kaya. Terus Pak, dengan kejadian-kejadian aneh nih Pak yang katanya sering terjadi di kali di sini tuh, itu cerita gimana Pak? Ceritanya kalau sedang air besar, dia ngambil pisang, ngambil kayu, bisa celaka. Celakanya tuh sampai tenggelam sampai mati. Terus Pak, yang katanya saya dengar adanya sering memberikan tumbal, itu benar Pak? Iya. Tumbalnya apa yang biasa diberikan Pak? Kadang-kadang orang nggak tahu, bisa-bisa gili-gili, kambing, kadang-kadang minta asunya, minta ayam cemani biar kecil. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ar. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ini menurut Kang Ar bagaimana dengan fenomena yang terjadi di tempat ini Kang? Ya memang pada dasarnya Mbak, wallahu alam, memang permohonan orang-orang yang datang di sini itu apakah itu hasil daripada makhluk gaib yang ada di sekitar ini. Namun insya Allah lah untuk apa istilahnya itu meluruskan daripada kejanggalan-kejanggalan yang ada di sekitar sini. Insya Allah nanti kita bisa buka dengan proses penjelasan. Waktunya menggali informasi lewat medinisasi. Assalamualaikum. Kenalan sih emangnya aing? Anda memangnya dari mana asal? Dia Sudah berapa lama memangnya Anda ada di tempat ini? Kesela. Sudah lama. Tepatnya sebelah mana Anda? Dari gua? Sosok seperti apa saja sih makhluk penunggu di gua itu? Terus apa lagi? Coba. Emangnya ada berapa banyak? Jenisnya banyak. Kita ngobrol baik-baik aja, tenang-tenang aja. Aing kadieu. Jadi tah nyambut ku ratu aing. Menyambut? Siapa ratu Anda? Nyai Ratu Sekar. Terus begini cara penyambutan Anda kepada kami. Nah, siap pamitan heula. Tadi pula datang ke dia, geus pamit.
Yang sok biasa dia patempatan. Apa anjeun saha? Buka. Emangnya biasanya kalau orang yang datang sini suka pamitan dulu gitu? Oh, Pamitan aing. ke Anda. Gimana cara mereka pamit ke Andanya? Usah sajen. Sajian apa saja yang biasa diberikan? Hayam. Selain ayam, Doma. kalau orangnya tidak bawa sesajen, Dibawa sia ku aing. dibawa kemana? Ngilu sia. Dilepkeun ku aing. Anda bawa ke sananya gimana caranya? Ditarik ku aing. Setik-setik. Terus, Terus tinuju dilepkeun. sudah berapa banyak korban yang Anda lelap? Diselewak. Sudah banyak. Biasanya Ratu Anda menyambut orang yang bawa sesajen itu gimana? Ku cara nampakeun. Memangnya sosok Ratu Anda itu seperti apa sih? Gelis jeung sakti mandraguna. Saktinya itu gimana? Yang apa sia? Enggak, mungkin Anda bisa ceritakan, saya ingin tahu. Ayo ngilu sia. Kenapa sih Anda dari tadi harus bilang saya ikut, tapi nggak bisa aja Anda ceritain saja. Kesaktian Ratu Anda itu kayak gimana? Aing ka dieu teh tah nyambut sia. Aing ditugaskeun ku ratu aing. Ditah neangan jodoh Buat anak ratu aing. sosoknya seperti apa? Terus jodoh yang Anda cari seperti apa? Laki, perempuan? Lelaki. Lelaki. Maksudnya mencari jodoh itu sesama makhluk sejenis Anda atau mencari jodoh dari Nyawana dibawa ku aing. pernah kejadian? Terus kenapa kalau sudah pernah kejadian, kenapa sekarang Anda masih mencarikan jodoh untuk anak ratu Anda? Nu ka dieu. Sia. Ngilu jeung aing sia. Enggak. Lain, bawa-bawa gue mau kemana? Hah? Dikawinkeun jeung anak raja aing sia. Anak ratu Anda itu ada berapa sih? Wah, 2. aing anu dibawa biji. Nggak boleh macam-macam gitu. Dikawinkeun jeung anak ratu aing. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Air meh. Assalamualaikum. Apa yang dilakukan makhluk ini? Tetap di Dua Dunia. Lagak makhluk ini seperti seorang perempuan saja. Siapa dia? Siapa Anda? Boleh saya tahu? Ini asal dari mana? Dari gua juga. Ini saya boleh tahu nih Anda. Tadi kayak seperti menaruh sesuatu. Menaruh apa itu Anda? Kali ini makhluk ini malah menangis. Kenapa kok tiba-tiba Anda malah menangis? Rasa sedih. Sedih kunaon? Sedih kenapa? Kayak ninggalin Gusti. Ya memang yang Anda lihat keadaan di sini itu seperti apa? Awan pisan. Bisa mungkin Anda ceritakan lebih jelasnya? Tapi teknis sepeda. Memang dahulunya orang-orang itu seperti apa yang Anda lihat? Maksud Anda orangnya dahulu itu sejalan dengan Anda itu, sejalan itu seperti apa? Memang orang-orang memfitnah Anda itu Benar nama payung teh. terus yang disebut ratna-ratna itu. Kalau Anda siapanya ratu? Terus kenapa sampai akhirnya ratu Anda berbeda jalannya sama Anda? Sakit sama siapa? Boleh tahu sakit hatinya itu kenapa? Terus? Coba kita kebutuhan kita supaya jelma kedua ya Allah
Memangnya benar Ratu Anda gitu kalau ada yang meminta dan ia bisa mengabulkannya? Bisa? Terus tapi yang katanya suka ada sosok makhluk yang memakai payung kan itu Anda? Tapi kan ini ngomong-ngomong tentang bahwa di gua itu ada ratu. Apakah memang dahulunya itu sebuah kerajaan atau bagaimana? Tapi katanya kalau para pekerja di sini yang suka memberikan tumbal itu, Anda tahu tumbalnya untuk siapa ditujukannya? Tadi saya juga menemukan mediator yang berkata bahwa sedang mencari jodoh untuk anaknya Ratu Anda itu. Ini jelas nama anjir mah nggak usah ukuran kapitnah jeung dimanfaatkeun ku ratu rawa kudu ranjeun itu menjelaskannya. Cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Ya, sorry. Anda siapa? Boleh saya tahu? Iya, sosok Anda itu sebenarnya apa? Katak? Oh, ini Anda sosok yang sering-sering disebut sebagai penunggu yang ada di gua, benar? Bukannya seperti salah satu mediator tadi yang katanya berbentuk ular. Terus sebenarnya yang ratu dari penghuni di gua itu sebenarnya siapa sih? Siapa namanya, boleh saya tahu? Terus ini saya penasaran, tadi ada mediator yang bilang sedang mencari jodoh untuk anak ratunya. Apakah itu Anda? Kenapa memangnya Anda harus carikan jodoh? Nanti nyari bawah. Jodohnya harus manusia? Selama Anda hidup di sini, Anda tahu nggak apa saja yang dilakukan orang kepada ibu Anda, kepada ratu? Mungkin pasugihan. Pesugihan apa? Sampaian. Terus apa saja? Ada sesuatu timbal balik yang manusia itu berikan kepada ibu Anda? Apa? Menjodohkan lagi. Kalau tadi makhluk yang mengaku-ngaku sebagai Siti Komalasari itu siapa? Benar dia masih ada sangkut pautnya dengan. Terus kalau tentang kejadian yang sering terjadi di kali ini, mungkin ada orang yang meninggal, Anda tahu cerita tentang itu? Sebenarnya memang sudah takdir mereka kepleset atau memang ada hubungannya dengan bangsa Anda gitu? Sama pengusaha si Bobe. Oh, ulahnya ular tadi. Tapi katanya tadi juga ada yang bilang bahwa di bawah sini pun terdapat sebuah kerajaan. Tahu Anda tentang itu? Nggak tahu. Akhirnya, mediator sadar. Kini, satu mediator telah siap memberi informasi. Hadir! Oh, wow. Tapi makhluk ini sangat beringas. Pegang, Kang. Pemirsa, tiba-tiba Kang Aar terus seperti memasukkan makhluk ke dalam mediator ini dan mediator tidak mau diam, menyeruduk semua orang yang ada di sini. Sana yuk. Sok, sebutkan anjing sa. Kenapa Anda nggak bisa berbicara seperti kami? Makhluk ini seperti tak suka kedatangan kami. Nggak usah lah, duduk kita ngomong aja baik-baik. Duduk kita Anda.
mengganggu tempat pula. Memang asal Anda benar dari sini? Dari sana. Benar katanya di sana juga disebut-sebut ada sebuah kerajaan kuda. Anda pemimpinnya? Kenapa dibilang kerajaan kuda? Apakah memang semua makhluknya berjenis seperti kuda? Kuda? Kalau sini ratu, sekarang Kenapa Anda malah tunduk sama ratu itu? aing tadi yang menguasai ya keraton. Terus? Karena Bisa aing. dikalahkan sama ratu? Terus akhirnya Aing aja nadi dititahkan ini. kenapa disuruh? Untuk apa? Makan siang. Memangnya bisa makhluk seperti Anda memakan manusia? Pernah Anda sebelumnya melakukan hal tersebut? Maksudnya memakan itu apa? Memakan sampai jasadnya pun raganya Anda makan? Badan? Tapi Supaya di alamnya ratu Anda itu menyuruh Anda memakan orang itu pilih-pilihan tertentu atau semua orang dia suruh? maha menang baik. Anda memilih nggak dalam memilih korbannya? Kudu melabung. Hanya itu saja? Ngomongnya seolah-olah terpercaya anak kadijayaan Ratu Aing. Tapi memangnya ada juga orang yang tidak percaya dengan kesaktian ratu Anda itu? Ya wahai. Terus Anda selama tinggal di sini pernah mungkin Anda masuk ke dalam gua, tahu tentang keadaan dalam gua? Kosong. Suka. Kenapa? Lalu mana kau orang? Lalu kemana? Karen dan siapa? Oh jadi Anda pun bisa menceritakan kepada saya kalau memang Anda benar suka masuk ke dalam gua itu. Keadaannya kalau di bangsa Anda tuh gua itu seperti apa sih? Taman. Taman. Putren. Kan kalau Is. Manisan. Penisan di mana? Karena kan kalau penglihatan sekarang mah Geden. Hengan. Ratu. terus untuk gua itu sendiri saya penasaran apakah memang dahulunya benar gua itu bisa nembus ke daerah Sancang, katanya sangat dalam gua tersebut, benar? Kenapa Anda tahu kenapa akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini jadinya? Perubahan alam. Iya, perubahannya mungkin Meletus atau apa? iya sampai akhirnya tidak sedalam zaman dahulu lagi. Ngerti pisan sih. Anda tahu nggak sejak kapan orang pertama menemukan gua ini dan akhirnya banyak yang datang untuk meminta ke gua ini? Ayah beja. Mana gitu oke. Awal mulanya siapa yang menemukan gua tersebut? Jelema bahelan diri ya. Jadi dari zaman dahulu memang sudah digunakan untuk meminta gitu? Kan mungkin ini bisa dibilang guanya jauh dari mana-mana nih. Bagaimana? Ari nu butuh mah mau ambil jauh. Bukan, maksud saya bagaimana akhirnya orang itu bisa menemukan gua tersebut? Ayah tuduh. Siapa yang ngasih petunjuk? Ratu Aing nggak bisa. Kemana wae? Jadi ratu Anda mengasih petunjuk supaya orang datang ke sini. Itu maksud saya, nanti nggak usah marah-marah kalau maksud saya. Saya nggak takut ada menutup-nutup gitu, nggak usah marah. Sok kesian memilu Aing. Enggak, ngapain sih masih ketika Cek sia biar kesian. ya, Ningkah sia. Hakanan ku Aing. Ningkah. Ningkah sia. maafkan. Ningkah sia. Ratu. Tunggu saya tiba-tiba saatnya. Masuk. Yes, ayo. Tetap di Dua Dunia. Kenapa tiba-tiba mediator ini berteriak-teriak dan berlari ke arah air? Ini pun belum selesai. Tak disangka beberapa orang kerasukan bersamaan. Pemirsa, ini tiba-tiba banyak sekali yang mediator yang tidak sadarkan diri dan mereka semua berlari ke arah air. Sudah dipegangin itu. White semua.
menit, semua mediator dapat disadarkan. Ternyata masih saja ada gangguan di tempat ini. Kanjeng Ratu Nadia Patembakan. Benar Anda bisa mengabulkan permintaan orang-orang? Saya ingin tahu lebih banyak tentang gua. Katanya awal mula orang tahu gua tersebut adalah bisikan atau mungkin ajakan dari Anda itu. Pertama kali Anda mengasih tahu bahwa di situ ada gua dan orang akhirnya harus selesai itu gimana? Sama apa nama? Ini nanti dia tak. Dirinya tak. Kenapa hatinya? Jika lihat wah ini halusan. Hanya orang yang sedang pusing saja yang bisa Anda bisikan. Besok benar wah ini gitu. Tapi nggak bisa Anda melakukan untuk semua orang kan? Berarti Anda tidak sehebat apa yang anak buah Anda dan makhluk-makhluk tersebut. Bukti. Apa yang bisa Anda buktikan? Akhirnya, mediator siuman. Apa hikmah yang bisa kita dapatkan kan? Ya alhamdulillah Pak, sebagaimana tadi hasil proses mediumisasi kita bisa istilahnya itu menapakuri itu tentang masalah hal-hal kejadian-kejadian baik yang terjadi di gua yang di atas ataupun yang di air. Yang mana memang kita istilahnya itu banyak orang-orang itu yang menjadikan tempat gua ini dijadikan tempat untuk berdoa atau memohon kepada yang kuasa. Tapi satu hal khusus dari saya gitu, yang mana pada ukurannya kita silahkan saja kita berdoa dimanapun juga, tetapi kita tetap meminta pertolongan hanya kepada Allah, jangan ke selain Allah. Adapun kaitan dengan banyak kejadian-kejadian kecelakaan atau korban di aliran sungai ini, itu yang diakibatkan daripada kelalaian ataupun daripada kecerobohan orang-orang